umumnya umat Kristen yang sudah saya lihat, mereka sangat terbuka terhadap ide-ide baru, walaupun mereka secara pribadi punya konsep tersendiri. Tetapi mereka tidak segan-segan untuk mendukung satu kebijakan pemerintah misalkan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Misalkan, ini contoh nih beberapa organisasi yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang universal terhadap adanya pembentukan human rights, organisasi hak asasi manusia, organisasi Amnesty International. Kemudian ada kegiatan Catholic Charity. Jadi Catholic Charity walaupun mereka ini ada melakukan kegiatan pemerintah, tetapi secara organisasi mereka mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Catholic Charity ini tidak hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada manusia siapa saja. Coba lihat kerja mereka itu mereka tidak pilih bulu. Anda ini bukan umat Islam, kami tidak kasih dana atau tidak bantu Anda. Tidak demikian. Perlindungan Catholic Charity itu sangat beragam di dalamnya. Agama apa saja. Dan juga pendidikan yang mereka dukung, yang mereka yang mereka bantu dalam untuk pembentukan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dan keberadaan seseorang itu mereka saya lihat tidak boleh bulu. Jadi ini bedanya umat Kristiani atau umat lain daripada umat Islam, sangat ketara. Sedangkan orang Islam, kalau Anda lihat daripada sikap, misalkan kalau pembentukan dana bantuan untuk ini ya, untuk kemanusiaan, itu sangat dipilih. Kalau mereka bukan beragama Islam, tidak dikasih. Makanya seharusnya zakat yang ada dalam agama Islam itu kan harus diperuntukkan kepada manusia siapa saja tanpa pilih bulu. Tetapi dalam kenyataan zakat itu hanya kepada orang miskin yang ada dalam Islam, itu pun hanya sedikit. Zakat itu diperuntukkan untuk bangun masjid, bangun tempat-tempat ibadah. Sedangkan tempat ibadah ini tidak mengajak umat kepada orang baik-baik. Nah, jadi perbandingan sistem sekularisme ini sangat jauh beda. Kalau kita lihat orang Kristen yang cenderung terbuka terhadap sistem sekularisme, mereka cenderung melihat hasil daripada bantuan mereka itu, efek kepada masyarakat itu bagaimana. Itu dikaji dulu peraturan itu objektifnya itu apa. Nah, kemudian dikaji secara alam, dites. Sehingga ketika mereka membuat satu peraturan, itu efeknya dan hasilnya bisa dievaluasi. Kalau ada kekurangan, maka peraturan itu akan terus dirubah menurut kondisi alam, menurut kondisi setempat. Nah, sehingga semakin setahun semakin lama peraturan itu semakin baik. Nah, itu cara-cara sekularisme. Kemudian dalam kehidupan sekularisme itu tidak ada satu kelompok agama yang bisa mengklaim kebenaran, karena dites di dalam lapangan nanti. Nah, jadi kebenaran itu adanya pada alam, pada lingkungan. Jadi kalau misalkan seseorang mengklaim satu pernyataan, kebenaran itu ya harus bisa dievaluasi, dan masyarakat umum harus bisa membuat satu analisa yang bisa menghasilkan data, sehingga data ini bisa ditunjukkan kepada pemerintah setempat untuk membijakkan kebijakan atau peraturan, sehingga peraturan itu yang diberuntukkan kepada umum bisa dirasakan manfaatnya. Nah, itu. Kemudian persoalan adil. Demikian juga. Jadi yang bisa mengkritik adil tidaknya satu peraturan itu akan dilihat daripada evaluasi hasilnya. Kemudian persoalan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Nah, sekularisme sangat mendukung nilai-nilai yang demikian, nilai-nilai universal, nilai-nilai demokrasi yang membangkitkan semangat rakyat untuk bisa menyuarakan suara mereka. Nah, demokrasi bukan arti masyarakat yang umum menindas masyarakat kecil, bukan demikian. Tetapi nilai demokrasi adalah melindungi masyarakat kecil. Nah, itu nilai-nilai demokrasi di samping kebenaran-kebenaran yang ada di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Kemudian persoalan dimensi kestabilitas kenegaraan, ya, atau kesehatan masyarakat secara umum.
Jadi dalam sistem sekularisme, masyarakat itu cenderung lebih produktif, lebih manusiawi, lebih berwawasan, dan lebih nampaknya spiritualitas mereka itu lebih asli, lebih otentik. Kan lebih otentik. Jadi tidak pura-pura, tidak hanya asal membuat klaim. Nah, itu secara ringkas apa itu sekularisme. Sehingga sekularisme itu adalah satu sistem yang bisa hidup di mana saja. Karena dia tidak bersandar kepada doktrin, kepada dogma yang hanya menurut klaim yang sudah ada menurut Idantu. Tetapi sekularisme itu adalah satu sistem yang bisa terus diperbaharuikan. Nah, menurut keadaan setempat. Dan setiap sistem sekularisme dari satu tempat ke tempat yang lain ada variasi. Tetapi secara umum, spirit dan semangat adalah kepada hal-hal yang memang membawa kebajikan dan kemaslahatan kepada masyarakat bersama. Nah, ini sistem-sistem sekularisme. Kemudian kita bandingkan dengan sistem Ahlus Sunnah. Nah, sistem Ahlus Sunnah seperti yang saya katakan tadi adalah satu sistem yang berlandaskan dogma buta terhadap satu keyakinan yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, kenapa sistem Ahlus Sunnah ini banyak merusak, zalim dalam beragama dan zalim dalam bermasyarakat? Karena di dalamnya itu mengajak umat, kaum untuk tidak mau menerima kenyataan atau data yang ada di lapangan. Nah, ini satu masalah. Kemudian dalam Ahlus Sunnah itu bohong atau membuat pernyataan dan konspirasi teori yang tidak berlandaskan fakta. Nah, ini satu jadi hal yang sungguh sering dan malah jadi bahan yang sangat dituntut. Nah, sehingga syariat Islam itu kan bagian daripada Ahlus Sunnah. Nah, syariat Islam yang kita lihat tidak hanya di Aceh tetapi di mana saja adalah satu aturan atau satu bentuk aturan dalam beragama yang hanya membawa umat itu sendiri kepada kezaliman, kepada ketidakmanusiaan, kepada pembodohan, kepada kenestapaan, kepada kekerasan dalam beragama. Sehingga moralitas pun terpuruk. Makanya syariat Islam itu bukan sumber moralitas. Dan syariat Islam itu juga bukan sumber spiritualitas. Nah, ini persoalannya dengan Ahlus Sunnah. Jadi, kalau kita bandingkan sistem sekularisme dengan sistem Ahlus Sunnah, ini sangat jauh bertentangan, sangat jauh bertolak belakang. Makanya, tempat-tempat atau daerah-daerah yang melakukan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah sebagai sistem daerah seperti syariat Islam, terbukti masyarakat tertinggal dan terpuruk. Nah, ini perbandingannya. Itu sekilas daripada efek yang kita dapat dari sistem Ahlus Sunnah dengan perbandingan sistem sekularisme. Nah, kemudian karena efek dari ini sangat ketara, terbukti juga terpengaruh kepada imigrasi. Orang-orang yang datang ke daerah-daerah yang ada sistem sekularisme itu kebanyakan datangnya dari orang-orang yang menganut Ahlus Sunnah. Artinya orang atau masyarakat yang keluar daripada Ahlus Sunnah atau yang diusir oleh Ahlus Sunnah larinya ke daerah-daerah yang ada sistem-sistem sekularisme. Misalkan kebanyakan orang-orang Islam itu imigran akan larinya ke negara-negara yang bebas seperti negara-negara barat. Nah, kenapa orang Islam itu tidak larinya ke negara Islam? Nah, jawabannya sederhana saja. Karena mereka tidak terlindung, tidak merasa kondisi yang rahmatan lil alamin di tempat mereka berasal. Sehingga kita lihat umumnya orang Islam yang lari ke negara barat, negara-negara yang menganut sekularisme,
Itu karena orang Islam tidak melihat rahmatan lil alamin di mana dia berasal. Makanya mereka larinya cari perlindungan atau cari kehidupan yang lebih layak, yang lebih rahmat, yang lebih sejahtera, yang lebih merdeka, yang lebih indah. Itu adanya di daerah-daerah yang menganut sistem sekularisme. Nah, itu satu bukti yang sangat nyata di depan kita semua yang sudah bisa dialami oleh banyak orang, ya kan? Bisa dialami oleh banyak orang. Nah, demikian dulu sebelum saya tambah. Silakan anda ya di bawah ya, atau yang ingin naik silakan Pak Fatihlah terkait dengan topik yang saya angkat. Silakan dibuka mic Pak Fatihlah kalau ingin Anda komen terkait dengan topik yang saya angkat. Silakan Anda nanya di bawah yang ingin naik untuk membicarakan persoalan sekularisme dan perbandingannya dengan Ahlu Sunnah, dan efek daripada yang dialami oleh masyarakat, dan kenapa masyarakat Islam yang ada di bawah payung Ahlu Sunnah kebanyakan larinya ke negara-negara atau tempat-tempat yang ada sistem sekularisme atau sistem-sistem demokrasi, kebebasan bermasyarakat, kebebasan bernegara yang lebih luas. Nah, silakan. Silakan dibuka mic Pak Fatihlah kalau Anda ingin menambahkan apa yang saya komen sebelum saya tambah. Nah, jadi sambil kita menunggu rekan-rekan lain yang ingin komen, saya ingin mengkomen sedikit persoalan sekelompok orang yang ada dalam tradisi Islam yang sering digunakan sebagai propaganda, yaitu masa keemasan Islam. Jadi dalam Islam itu yang saya kaji, masa keemasan Islam itu tidak ada, yang sering disebut dengan the Islamic Golden Age. Nah, kenapa masa keemasan Islam itu sebenarnya tidak ada? Karena nama-nama yang digunakan dalam argumen itu seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, ya kan, Rumi, Ibnu Sina. Nah, nama-nama itu mereka tidak menganut Ahlussunnah. Nah, walaupun nama mereka ada terkesan nama Arab, mungkin mereka terlahir di Arab, tetapi mereka tidak menganut ajaran Ahlussunnah. Nah, jadi sangat keliru kalau kita anggap orang-orang itu seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Rumi, dan golongan-golongan Mu'tazilah. Nah, karena mereka itu sangat logika. Okey, Pak Nabirong, shalom Pak Nabirong, sudah Zaikunim Room. Terima kasih sekali ini. Terima kasih sekali. Kita ini baru kita mulai, jadi tidak begitu mendalam, masih pembukaan, masih permulaan ini. Apa kabar? Ya, siap Pak. Baik Pak, sehat. Shalom, puji Tuhan. Ya, shalom. Oke, dilanjut Pak. Oke, baik. Nah, kenapa tadi saya menerangkan untuk dalam pembahasan ini saya ingin menerangkan nama-nama yang sering dipamerkan orang Islam, misalkan nama-nama Al-Kindi, nama-nama seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Rumi, dan golongan Mu'tazilah. Nah, nama ini sangat tidak sinkron dengan ajaran Ahlussunnah, bertolak belakang. Makanya golongan ini dari pendapat Ahlussunnah dianggap orang kafir atau orang sudah murtad. Nah, ini persoalannya, sehingga Islam, semenjak adanya Islam itu
tidak ada yang namanya Islamic Golden Age. Tidak ada data. Nah, ini yang perlu dipikirkan sehingga orang Islam ini tidak termakan dengan propaganda-propaganda yang digunakan oleh kaum ulama, oleh tokoh-tokoh agama untuk mengajak orang lain terkesan Islam ini sangat maju gitu pada masa yang lalu. Islam ini sangat berkembang. Islam ini sangat civilized, ya kan? Islam ini sangat terbuka kepada ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu yang berlandaskan alam. Karena kenapa itu sangat tidak punya substansi di dalamnya? Karena di dalam ajaran Ahlussunnah bukan demikian. Di dalam ajaran Ahlussunnah mereka tidak mengedepankan ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu kejujuran, ilmu-ilmu yang logik, yang dalam alam. Sehingga Ibnu Rushd itu kan dan orang-orang ini terpaksa mengungsi dari daerahnya. Nah, kalau Islamic Golden Age atau keemasan Islam ada di Spain, di Spanyol waktu itu, nah, kenapa Ibnu Rushd harus diasingkan hanya gara-gara berbeda pendapat? Kan ini satu hal yang perlu dipikirkan sehingga orang Islam ini, kawan-kawan kita yang di bawah ini yang yang terlahir dalam agama Islam tidak termakan dengan propaganda Islam yang digunakan oleh para ustadz, yang digunakan oleh para ulama untuk mengklaim bahwa Islam ini sangat rahmatan lil alamin, sangat menjunjung tinggi ilmu-ilmu logik, ya kan, ilmu-ilmu kemanusiaan, nilai-nilai human rights, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berpikir, nilai-nilai yang mengacu kita untuk kita bisa mengevaluasi satu hipotesi yang diklaim dalam Islam. Nah, ini penting dimengerti. Nah, adanya sikap-sikap memvonis seseorang yang mengkritik Islam karena di dalam ajaran itu sendiri sangat melarang kita ini untuk mengkaji, untuk berpikir. Nah, makanya tadi Pak Fathahillah menunjukkan sikapnya. Misalkan saya kalau pulang ke Aceh, kalau ada di Aceh, katanya saya dihabiskan. Nah, itu bukan satu klaim yang aneh sekali bagi saya. Nah, dan klaim itu bukan hal yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, jadi sikap-sikap Pak Fathahillah yang sangat anarkis itu, yang sangat sadis, saya kira. Ingin membahas sedikit persoalan the Golden Age atau masa keemasan Islam yang sering dipamerkan oleh orang Islam dalam mendakwah, bahwasanya kehidupan keemasan Islam masa lalu pada masa abad ke-7, masa abad ke-8 atau masa abad ke-10 sesungguhnya itu tidak ada. Karena kita lihat dari doktrin, berdasarkan doktrin tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya Ahlus Sunnah atau sistem syariat Islam yang berlandaskan, yang bermuara kepada Ahlus Sunnah tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd atau Ibnu Sina atau Al-Kindi atau Rumi, ya kan, penulis puisi Rumi. Dan juga tidak bisa melahirkan golongan-golongan seperti golongan Mu'tazilah, golongan-golongan yang mengkaji Islam itu secara logika alam. Nah, itu persoalannya. Sehingga sistem bernegara berdasarkan Ahlus Sunnah yang kita lihat terbukti sangat menunjukkan kehidupan bermasyarakat sangat terus tertinggal. Nah, salah satu buktinya di Aceh, kemudian di Afghanistan yang menganut sistem demikian, kemudian di Pakistan.
dan di bagian Boko Haram di Afrika dan di daerah-daerah Chechnya di Rusia Selatan. Nah, banyak tempat-tempat lain sebagai bukti untuk anda lihat efek daripada Ahlus Sunnah atau pemikiran-pemikiran doktrin yang sangat barbarik dalam beragama. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sistem sekuler. Nah, jadi anda-anda yang di bawah ini yang masih mungkin kurang mengerti apa itu sistem sekuler. Sekuler artinya adalah satu sikap pemerintah atau satu sikap masyarakat yang terbuka kepada nilai-nilai yang fakta, yang tidak mau open terhadap nilai agama yang kalau memang nilai agama ini menjerumuskan. Nah, jadi sistem sekuler itu mereka sangat tidak segan-segan mengkritik kalau ada hal-hal yang memang rancu. Ya kan? Kemudian sistem sekuler sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang memang ada kebenaran. Nah, jadi ini sikap ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat dalam Ahlus Sunnah, sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat di dalam sistem sekuler. Sistem sekuler itu sangat terbuka terhadap nilai-nilai yang memang memajukan kita ini kepada pembaharuan, kepada enlightenment, pencerahan. Nah, terlepas siapa yang mengajukan ide, mereka tidak peduli ide itu dari siapa, dari warna kulit apa, dari agama apa, dari golongan apa. Kalau ide itu bagus, kalau ide itu memang mengandung nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebenaran yang bisa dievaluasi, hipotesisnya itu bisa dites, hipotesisnya itu dalam alam, maka ide itu diterima. Makanya negara-negara yang menganut sekularisme seperti negara barat, negara-negara Eropa, Amerika, Australia, Singapura, termasuk Singapura. Nah, Singapura kan negara yang cukup masih dikatakan negara yang baru, kan yang lahir pada tahun 85, 87 gitu kira-kira. Tetapi bisa begitu maju, walaupun tidak begitu sempurna, tidak ada negara yang sempurna, tetapi bisa begitu maju karena jawabannya mereka terbuka, mereka sekuler. Mereka tidak menggunakan agama atau syariat Islam dalam hal ini atau Ahlus Sunnah sebagai patokan kebenaran. Nah, jadi negara-negara yang menganut sekuler itu mereka melindungi masyarakat yang beragama itu setara. Nah, jadi tidak ada dalam konsep sekuler bahwa ada agama itu ada satu agama lebih tinggi daripada agama lain. Jadi semua agama itu nilainya sama, punya hak kebebasan beragama masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Itu dilindungi oleh sistem sekuler. Nah, satu hal yang tidak ada dalam sistem sekuler yaitu membawa agama kepada konstitusi. Nah, makanya di Amerika itu tidak bisa kita bawa agama Islam atau agama apapun untuk mempengaruhi pembentukan konstitusi atau pembentukan satu kebijakan atau peraturan umum. Nah, karena di dalam sistem sekuler yang mereka fokuskan adalah nilai yang bisa dievaluasi terhadap alam atau apa yang ada dalam alam, sehingga kesimpulan peraturan yang dibentuk itu bisa dikritik oleh siapa saja. Kalau memang hasilnya itu kurang tepat, bisa diperbarui dan tidak ada satu agama yang mengklaim, oh ini melanggar agama saya atau ini sudah mencaci agama saya kalau anda menganggap peraturan ini tidak baik gitu. Tidak ada. Nah, itu esensi daripada perbandingan dua aspek daripada judul yang kita angkat. Nah, demikian Pak Nabirun, kalau Pak Nabirun ingin menambahkan dalam persoalan ini dua aspek menyangkut perbandingan sistem sekularisme dan perbandingan yang kita lihat dalam syariat Islam yaitu Ahlus Sunnah. Silakan Pak Kimban. Oh, Pak Fatahillah mau ngomong dulu. Silakan. Oke.
Siap. Betul Pak. Jadi memang di dalam sistem sekularisme memang mereka tidak pernah membawa satu agama manapun ke dalam konstitusi mereka. Kenapa? Karena itu di dalam negara-negara yang sekuler itu kebanyakan agama itu adalah hanya ranah pribadi. Ya, tidak melibatkan negara di dalam pengaturan itu gitu. Nah, bahkan yang dianggap dengan pengaturan-pengaturan di dalam beragama ini atau aturan-aturan syariat-syariat dalam agama ini tidak bisa dimasukkan ke dalam konstitusi karena tidak mewakili seluruh rakyatnya. Dan itu pun tidak bisa mewakili daripada kemajuan zaman yang ada sekarang gitu. Nah, kita bisa banyak melihat ya contoh-contoh negara sekuler yang memang rata-rata itu pastinya maju gitu. Nah, kemajuan itu bukan karena mereka menganut daripada sistem doktrin tadi, sistem daripada doktrin tadi. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Nah, apakah negara sekuler ini juga bisa menurunkan nilai-nilai orang beragama di dalam kemasyarakatan? Iya. Banyak negara sekuler itu memang sangat banyak ya orang-orang yang tadinya agamais itu akhirnya menjadi apatis gitu ya di dalam beragama gitu. Artinya mereka lebih mengesampingkan nilai-nilai dalam beragama tadi daripada mereka dalam nilai sekularitasnya tadi. Artinya mereka lebih mementingkan kehidupan yang nyata itu, yang Bapak sebut itu kehidupan alam itu, di dalam alam itu, daripada mereka memandang aturan-aturan yang ada dalam beragama ini. Itulah penyebabnya kenapa negara-negara sekuler bisa kita lihat memang mereka beragama tetapi tidak begitu mendalam atau tidak begitu taat atau tidak begitu memperhatikan sekali nilai-nilai yang dalam beragamanya itu efek-efek samping atau efek yang kurang baik di dalam negara sekuler. Saya rasa itu. Tetapi di dalam kemajuan bernegara, memang negara sekuler ini yang tidak berdasarkan doktrinal agama ini, itu sangatlah menunjang dalam kemajuannya. Baik itu di dalam kemajuan bernegara, secara bernegara, ataupun di dalam berteknologi dan kemajuan dalam segi-segi lain. Karena mereka hanya memandang bagaimana memperbaiki, bagaimana membuat yang terbaik untuk semua, bukan untuk sekelompok orang. Nah, ini yang paling kita utamakan. Nah, kadang-kadang kalau jika kita melihat kepada negara-negara yang berdasarkan doktrinal agama, ya, kalau dalam hal ini kita bisa lihat ya, terutama ya mungkin ya di dalam negara-negara Timur Tengah sana kan yang lebih kuat ya sebagai itu, kita bisa lihat negara-negara itu saya rasa kurang dan jauh tertinggal daripada negara-negara sekuler. Kita bisa lihat dari Afghanistan, Pakistan, Suriah, dan lain-lain gitu ya. Masih banyak sekali negara-negara yang akhirnya tertinggal. Sebenarnya mereka adalah negara-negara kaya, negara-negara yang potensinya bagus. Tetapi dikarenakan ada konstitusi yang berbentuk dari doktrinal agama tertentu, itu yang membuat mereka akhirnya tertinggal gitu. Nah, kalau seperti itu saya rasa ini yang harus perlu diperbaiki untuk bernegara ya, bukan beragama. Ini yang diperbaiki untuk bernegara, bahwa mengesampingkan doktrinal agama itu demi kepentingan negara saya rasa itu bagus. Tetapi mengutamakan sekularitas tadi untuk negara maju. Saya rasa itu dari saya. Mungkin teman-teman lain mau menambahkan. Silakan. Ya, ingin saya tambah yang Bapak katakan itu, ya benar, itu negara sekuler memang tidak sempurna, itu benar, dan tidak akan, saya kira tidak akan pernah sempurna yang namanya saja ciptaan manusia gitu ya. Tetapi dalam sistem sekuler itu mereka lebih cepat memperbaiki diri. Ya kan, lebih cepat bisa memperbaiki diri karena tidak bersandar kepada dogma, dan lebih karena bisa menghadapi kenyataan yang ada dalam alam, lebih terbuka. Kalau ada kekeliruan yang perlu dibina kembali sehingga ada perbaikan, ada hal yang perlu perlu diperbaiki, itu lebih mudah.
Nah, itu satu hal yang kita lihat dari sistem sekuler. Misalkan begini, pengalaman di Amerika yang belakangan ini, itu kan persoalan demokrasi dan sistem ekonomi di Amerika itu sering dites, Tetapi walaupun ada anjlok, misalkan di ketika pemilihan umum misalkan, itu ekonomi bisa anjlok dalam beberapa minggu atau dalam 1 bulan. Tetapi karena tidak terkait dengan dogma agama, itu sikap masyarakat itu lebih mengadaptasi kepada kondisi alam. Nah, ini hal yang saya lihat yang sangat signifikan di negara-negara sekuler, karena mereka tidak bersandar pemikiran mereka kepada dogma, mereka lebih cenderung ingin memperbaiki sistem yang ada. Kalau memang tidak beres, akan terus diperbaiki. Sehingga kemasyarakatan bersama itu lebih manusiawi, lebih punya kemerdekaan dalam mengungkapkan pemikiran kepada perbaikan. Walaupun pemikiran-pemikiran itu ada yang tidak baik, ada yang memang sangat ekstrim, tetapi kebebasan untuk mengungkapkan pemikiran itu ada ruang. Nah, jadi ini yang membuat sistem sekuler ini kita bisa mendengar segala pendapat, di mana kekurangan, di mana ada pendapat-pendapat yang memang bisa diterima, yang masuk akal. Pendapat yang memang punya esensi yang cukup bagus, itu yang akhirnya akan menang, yang akan menjadi satu yang akan dipegang oleh masyarakat. Nah, itu saya lihat dari sistem sekuler yang membuat sistem sekuler ini terus semakin, saya kira ya, semakin setahun itu kan semakin membaik. Misalkan satu sempat menggunakan sistem sekuler, walaupun mula-mulanya itu tidak begitu sempurna atau banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, tetapi karena banyak ruang untuk bisa diperbaiki, sehingga negara setempat itu bisa lebih bagus. Ini contohnya misalkan Saudi Arabia, yang dulunya sangat ekstrim, sangat ortodoks, sangat luar biasa tertinggal, tetapi karena sikap mereka cenderung ke sekuler, saya lihat dalam 5 tahun belakangan terutama, itu kan mereka agak untuk mengundang investor asing untuk menciptakan universitas di daerahnya itu lebih terbuka. Nah, itu kan karena sikap mereka yang tidak lagi ortodoks. Nah, walaupun Arab Saudi ini secara agama, secara Islam, di Mekah terutama dalam satu sendi sangat masih ada elemen-elemen yang ortodoks, tetapi dibandingkan 5 tahun yang lalu, saya kira ada perbedaan, di mana saya mendengar pemerintah kerajaan Saudi akan membuang 80%, mungkin lebih 80% hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini kan satu kejutan. Artinya mereka sudah menyadari bahwasanya ajaran dan narasi-narasi yang tidak bagus itu walaupun datang dari agama perlu dibuang. Nah, kita harapkan 10 tahun mendatang semua hadis itu dibuang. Ya kan, kita harapkan demikian. Nah, jadi yang namanya Saudi ini adalah negara yang mencoba, ya kan, untuk mencoba mengetes sistem sekuler itu bagaimana, karena mereka sudah melihat sendiri negara-negara barat, negara-negara yang menganut sekuler itu terus maju walaupun ada misalkan krisis, ya kan, dalam yang namanya sistem itu kan tidak sempurna. Jadi walaupun mereka mengalami krisis dalam 1 dekade, tetapi ketika krisis itu bisa diperbaiki hanya dalam waktu setahun, mungkin kadang-kadang 6 bulan sudah bisa diperbaiki, karena sangat bergantung kepada data, kepada kenyataan dalam alam. Nah, sehingga saya lihat negara Saudi terutama dan United Arab Emirates, dua negara ini sudah nampaknya cenderung ke arah situ, ke arah sekularisme.
Nah, kita mengharap negara-negara Arab yang ada di padang pasir itu di kemudian hari bisa ke situ, ya kan? Saya mengharap Aceh yang sudah sangat ortodok bisa melakukan satu introspeksi dalam hal ini. Demikian Bapak Nabiro. Ini ada tamu yang baru masuk di atas. Ya, Pak Faman. Ya, silakan Pak Faman. Oh, terima kasih, Yos. Assalamualaikum Pak Faman. Ya, Amitabha. Ya. Kalau hubungannya antara sekuler dan maju, mungkin lebih majunya komunis. Kalau sekuler, katakanlah sekuler pakai demokrasi. Indonesia juga pakai demokrasi. Adopsi dari luar. Indonesia kan negara demokrasi. Nyatanya kan nggak maju juga. Kalau sekulernya dalam pemisahan dengan agama, itu versusnya bukan Ahlussunnah. Semua agama begitu. Gereja juga menolak sekularisme. Ya kan? Betul tidak? Silakan komen. Oke, jadi kalau sekularisme outputnya adalah kemajuan, mungkin lebih maju lagi negara komunis, misalnya China, Rusia. Tapi kalau sekularisme versusnya adalah agama, itu bukan Islam saja yang jadi lawannya. Gereja manapun menolak itu. Karena sekuler adalah, kalau dalam kancah politik, sekuler adalah memisahkan teori-teori Injil, teori-teori Islam dengan negara dalam politik ini. Jadi negara tidak mengadopsi teori-teori Injil, tidak diadopsi. Tidak diadopsi teori-teori Islam, tidak. Itu sekuler. Tidak dari akar katanya sekular, pemisahan antara dogma atau teori dengan negara. Jadi negara yang berada sekarang tidak ada satupun negara Islam. Semua negara berdasarkan falsafahnya masing-masing. Misalkan Indonesia. Indonesia punya falsafah 5. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, humaniora, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan hasil kreasi pikiran manusia itu. Jadi tidak menyangkut dogma agama manapun, tidak menyangkut itu. Kalau pasal yang kelima disebut dari Marxisme, dari komunis, itu kan juga hasil pikiran seseorang, hasil karya Bung Karno, keadilan sosial. Ternyata hasil pikiran itu sebenarnya cocok dengan teori agama manapun. Nah, yang keempat itu demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu demokrasi sebenarnya, diadopsi dari luar, dari United States. Maka kalau sekularisme versus Ahlussunnah, saya kadang-kadang selalu mengkritik judul ini, saudaraku. Karena lawan sekularisme itu bukan Ahlussunnah, semua agama. Itu aja poinnya. Dan semua negara sekarang bukan negara agama. Ya kan? Semua negara di dunia bukan negara agama. Misalnya Qatar. Qatar sekarang diakui dunia yang menyelenggarakan pemilu Piala Dunia. Itu Piala Dunia terbaik sepanjang ada Piala Dunia. Bayangkan betapa kekayaannya. Apakah salah agama? Atau dia betul agama? Ya kaya sendiri aja. Tidak ada urusan dengan agama. Jadi jangan selalu jadi kambing congek ini. Ahlussunnah lah, Islam lah, Injil lah. Nggak boleh begitu, saudaraku. Oke, terima kasih Pak Naberong atas kesempatannya. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit tentang pencampuran sekularisme dengan sistem komunis. Cina itu bukan negara agama, bukan menganut satu doktrin agama. Artinya walaupun Cina ini menganut sistem politik, kan komunis itu kan sistem politik. Nah,
Yang saya permasalahkan adalah perbandingan sekularisme. Jadi dalam sistem sekularisme itu ada sikap di dalamnya itu terbuka terhadap ide yang memang bisa dites dalam alam. Jadi di bawah sekularisme bisa ada unsur komunis. Ya kan, karena di dalam komunis kan tidak menganut ajaran agama. Nah, jadi sekularisme ini adalah sikap atau pendekatan pembuatan satu peraturan umum yang cenderung kepada data, kepada agar klaim yang dibuat itu bisa dites atau hipotese yang diajukan oleh satu kaum atau satu kelompok itu harus bisa dites. Sehingga sebelum mereka membuat hipotese itu sebagai peraturan, mereka lihat dulu hasilnya itu dalam alam bagaimana. Nah, itu yang pertama untuk dimengerti di mana beda sekularisme dengan sistem komunis. Jadi ada lapis, ada kaitan sedikit dan bisa terkait. Nah, yang sangat ketara adalah sistem sekuler atau sikap sekuler terhadap Ahlussunnah. Nah, ini saya ingin kaitkan dengan tadi misalkan di dalam Qatar misalkan mengadakan satu pertunjukan sepak bola dunia. Nah, di dalam sikap Qatar itu, kalau diberlakukan Ahlussunnah 1%, itu tidak terjadi perwujudan pertandingan sepak bola yang berlaku beberapa tahun lalu. Nah, kemudian dari segi hak asasi manusia. Nah, kalau Anda lihat dari segi perlakuan hak asasi manusia di bawah payung Ahlussunnah tidak bisa mengangkat Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang mereka maksud. Nah, ini satu sikap yang perlu dipikirkan. Kalaupun Qatar itu bisa melakukan satu event, satu pertunjukan sepak bola misalkan, tetapi itu kan hanya dalam sistem sekedar sekali saja. Tetapi bagaimana dari hari ke hari? Kemudian dari proyek kejadian atau pembuatan stadium itu. Nah, maksud saya begini. Bisa sebentar dulu. Ini tadi saya kasih contoh Qatar dari segi kemajuan ekonomi. Dan 2026 kan Amerika Utara tiga negara itu malah. Berarti mereka kekurangan ekonomi harus sampai menyelenggarakan satu event itu hampir melibatkan 3 negara. Sementara Qatar yang sebesar segitiga itu bisa ini maksud saya dari segi ekonomi di negara yang kebetulan ber-KTP Islam. Jadi kaitannya itu harus nyambung. Jadi maksud saya kalau kaitannya sekuler adalah maju, ya negara yang ber-KTP Islam itu lebih maju. Sebentar Pak, ini belum saya ingin saya komen dulu komen yang Anda sebelumnya. Jadi di dalam sekularisme itu yang umumnya yang mendukung sistem sekularisme itu orang Kristen, ada orang Kristen di situ. Nah, sekarang begini, memang ada orang Kristen yang tidak sependapat dengan sekularisme. Ada. Nah, tapi sebentar dulu, ini tolong didengar dulu. Nah, tetapi kebanyakan orang Kristen mendukung sistem sekularisme sehingga negara-negara yang demokrasi yang terbuka itu karena dukungan kebanyakan orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang yang menerima keterbukaan terhadap pendapat yang lain. Walaupun mereka sendiri beragama, tetapi mereka tidak menonjolkan ngetot kepada doktrin dogma yang mereka anut. Nah, kebalikan dengan syariat Islam atau sikap-sikap Ahlussunnah, terbalik. Mereka tidak menerima sistem sekularisme sebagai perwujudan untuk kemaslahatan bersama. Misalkan, orang Muslim yang ada di Amerika umumnya tidak menganut atau tidak punya sifat-sifat demokrasi. Nah, ini bermasalah. Nah, kenapa mereka umat Islam di negara-negara yang ada di negara barat
mereka tertinggal karena hari-hari mereka tidak berpikir tentang kemaslahatan bersama. Yang mereka pikir hanya seberapa seseorang bisa ke masjid melakukan ritualitas dan mengklaim agama Islam, itu aja. Tetapi mereka tidak memikirkan sistem kebersamaan yang di dalam sistem itu ada umat lain. Nah, efeknya apa? Efeknya mereka tidak mengasimilasikan mereka sendiri kepada sistem yang ada. Contoh, misalkan umat Islam yang ada di Amerika dan di Eropa dan termasuk di Australia, saya kira. Nah, kenapa umat Islam yang ada di negara barat jarang, ada hanya sedikit sedikit sekali, tetapi umumnya mereka tidak mengasimilasi diri mereka, psikologi pemikiran mereka dengan sistem setempat. Karena mereka menganggap sistem negara setempat itu bukanlah sistem Tuhan. Nah, tetapi walaupun mereka punya kewarganegaraan Amerika misalkan, atau warga negara Eropa atau Inggris atau apa, tetapi yang mereka kedepankan itu adalah agama dulu. Ya kan, agama ketimbang daripada nilai-nilai kemanusiaan yang sangat penting kepada masyarakat dan semua warga negara setempat. Nah, ini bedanya dibandingkan dengan umat Kristen. Umumnya umat Kristen yang sudah saya lihat, mereka sangat terbuka terhadap ide-ide baru walaupun mereka secara pribadi punya konsep tersendiri. Tetapi mereka tidak segan-segan untuk mendukung satu kebijakan pemerintah misalkan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Misalkan, ini contoh, ini beberapa organisasi yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang universal terhadap adanya pembentukan human rights, organisasi hak asasi manusia, organisasi Amnesty International. Kemudian ada kegiatan Catholic Charity. Jadi Catholic Charity walaupun mereka ini ada melakukan kegiatan pemerintah, tetapi secara organisasi mereka mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Catholic Charity ini tidak hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada manusia siapa saja. Coba lihat kerja mereka itu mereka tidak pilih bulu. Anda ini bukan umat Islam, kami tidak kasih dana atau tidak bantu Anda. Tidak demikian. Kan? Perlindungan Catholic Charity itu sangat beragam di dalamnya. Agama apa saja dan juga pendidikan yang mereka dukung, yang mereka yang mereka bantu dalam untuk pembentukan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dan keberadaan seseorang itu mereka saya lihat tidak pilih bulu. Jadi ini bedanya umat Kristiani atau umat lain daripada umat Islam, sangat ketara. Sedangkan orang Islam, kalau Anda lihat daripada sikap, misalkan kalau pembentukan dana bantuan untuk kemanusiaan, itu sangat dipilih. Kalau mereka bukan beragama Islam, tidak dikasih. Makanya seharusnya zakat yang ada dalam agama Islam itu kan harus diberuntukkan kepada manusia siapa saja tanpa pilih bulu. Tetapi dalam kenyataan zakat itu hanya kepada orang miskin yang ada dalam Islam, itu pun hanya sedikit. Zakat itu diperuntukkan untuk bangun masjid, bangun tempat-tempat ibadah. Sedangkan tempat ibadah ini tidak mengajak umat kepada orang baik-baik. Nah, jadi perbandingan sistem sekularisme ini sangat jauh beda. Kalau kita lihat orang Kristen yang cenderung terbuka terhadap sistem sekularisme, mereka cenderung melihat hasil daripada bantuan mereka itu, efek kepada masyarakat itu bagaimana.